Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mardania. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua akan mempresentasikan menyusun best praktik yang sudah saya tulis, di mana lokasi praktek pengajar adalah di MA Imam Syafi'i Kedo Kota Bima. Tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatkan kemampuan maharo qiraah peserta didik melalui model pembelajaran Problem Basic Learning PBL pada materi Al-Huiyah. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan maharo kitabah peserta didik melalui model pembelajaran Project Based Learning PJBL pada materi Al-Huiyah. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Yang pertama, rendahnya kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab peserta didik di kelas 10 B2 Imam Syafi'i Kedo Kota Bima, karena mereka latar belakang sekolah mereka itu adalah kurang belajar bahasa Arab. Yang kedua, peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok, yaitu comparative learning. Yang ketiga, media yang kurang menarik yang digunakan karena hanya mengandalkan buku paket yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, kurang melaksanakan LKPD. Yang kelima, kurang memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru karena guru masih menggunakan metode ceramah. Yang ketujuh, proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif rendah, yaitu level C1 sampai dengan C3. Yang kedelapan, guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi guna menghadapi era revolusi industri. Apa sih yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yaitu yang pertama adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa dengan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, penyesuaian jam mengajar dan PPL yang akan dilaksanakan. Yang keempat, masih ada peserta didik dalam kelompok yang kurang aktif dalam berdiskusi dalam waktu proses pembelajaran. Yang kelima, dalam proses pengambilan video terhambat karena kurang teliti dalam proses perekaman dan kurang teliti dalam proses penyimpanan. Yang terlibat adalah yang pertama, sekolah, yang kedua guru, dan yang ketiga peserta didik. Dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, asesmen, dan bahan ajar dalam 2 kali pertemuan tentang maharo qiraah Al-Huiyah dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Yang kedua, menentukan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Problem Based Learning dengan metode mengorientasi masalah, diskusi, studi literatur, dan presentasi dari materi Al-Huiyah untuk maharo qiraah. Yang ketiga, menentukan jadwal PPL pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat sampai jam 13:10 waktu Indonesia Barat hari Sabtu dan pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 9.00 sampai jam 10:10 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan ini melibatkan teman sejawat dan teman-teman PPG sebagai observer dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan segala kebutuhan PPL, yaitu fasilitas dan media yang
digunakan, yaitu ruangan kelas 10, laptop, RPP, bahan ajar, LKPD untuk per kelompok, lembar penilaian, keterampilan dan sikap dan lain-lainnya. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama, pendahuluan dimulai dari salam, cek kehadiran, ice breaking, memberikan persepsi tentang al-huyah, tujuan dan alur pembelajaran dan tes awal. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah model pembelajaran basic learning itu. Yang pertama adalah dengan menentukan masalah, yaitu mengidentifikasi masalah, diskusi dan presentasi. Menyajikan materi qiraah, peserta didik membaca qiraah tersebut secara bergilir maupun membaca secara bersama-sama yang dipaparkan di PPT, kemudian menyelesaikan masalah yang ada yang sudah dituangkan di dalam LKPD, kemudian mempresentasikan per kelompok hasil penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir, penutup, melakukan refleksi bersama dan menyampaikan penguatan materi serta doa penutup secara bersama-sama. Adapun aksi kedua, yaitu maharoh kitabah. Yang pertama yang dilakukan pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, asesmen dan bahan ajar dalam 2 kali pertemuan tentang maharoh kitabah al-huyah dengan model pembelajaran project based learning, yaitu PJBL. Yang kedua, menentukan pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning PJBL dengan metode menentukan pertanyaan mendasar, diskusi, studi literatur dan presentasi dari materi al-huyah untuk maharoh kitabah. Yang ketiga, menentukan jadwal PPL pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 pukul 7:30 sampai jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 9 tepat sampai jam 10:10 waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan ini melibatkan teman sejawat dan teman-teman PPG sebagai observer dalam proses pembelajaran juga. Yang keempat, menyiapkan segala kebutuhan PPL, yaitu fasilitas dan media yang digunakan, yaitu ruangan kelas 10, laptop, RPP, bahan ajar, LKPD untuk per kelompok, lembar penilaian keterampilan dan lembar keterampilan sikap dan lain-lainnya. Yang kelima adalah langkah-langkah pembelajaran yang pertama, yaitu pendahuluan yang dimulai dengan salam, cek kehadiran, ice breaking, memberikan persepsi tentang al-huyah, tujuan, alur pembelajaran dan tes awal. Yang kedua adalah kegiatan inti, model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik melalui metode menentukan pertanyaan mendasar, menentukan jadwal pelaksanaan, diskusi dan presentasi, dan menyajikan materi percakapan dan peserta didik membaca, menghafal dan membuat hiwar yang serupa atau sepadan, serta menyelesaikan latihan soal, menyusun kalimat yang ada di dalam LKPD, kemudian mempresentasikan hiwar yang dibuat, kemudian dibuat video. Dan kegiatan penutup, yaitu melakukan refleksi bersama dan membuat kesimpulan serta menyampaikan penguatan materi dan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya serta doa penutup pembelajaran. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses kegiatan aksi ini? Yang pertama adalah dampak dari aksi setelah diterapkan pembelajaran problem based learning dan project based learning, maka peserta didik mengalami perubahan cara belajarnya. Mereka lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga semakin terampil dalam
diskusi dan presentasi dalam kelompok, karena kegiatan model pembelajaran ini merupakan hal yang baru dan mereka merasakan ada sesuatu yang lain dan lebih menyenangkan. Yang kedua, sangat efektif karena orientasi belajarnya itu pada peserta didik, yang sebenarnya peserta didik itu sudah memiliki kemampuan, akan tetapi tidak diasah dengan cara yang berbeda dan berinovatif. Dan yang ketiga, respon dari teman sejawat dan para observer bahwa kegiatan pembelajaran dari penggunaan metode problem based learning dan project based learning ini sangat memberikan hasil belajar yang bagus dan motivasi belajar peserta didik serta meningkatkan motivasi dalam proses pembelajarannya. Ini dibuktikan dengan data kuantitatif hasil post-test mencapai 89% di atas KKM. Dan yang terakhir, dari hasil kegiatan dari PPL 1 dan PPL 2 sudah banyak memberikan pengalaman baru dan ilmu baru untuk diterapkan bagi saya pribadi. Dan selanjutnya setelah PPG saya akan berusaha untuk menerapkan model pembelajaran ini dengan materi yang berbeda. Demikian paparan dari best praktik yang telah saya lakukan di sekolah MA Imam Syafi'i Kedua Kota Bima. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang menyimak. Lebih kurangnya itu saja yang bisa saya paparkan dan saya akhiri. Wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.